Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fanani, NIM 200231300019. Fungsi nonlinear. Fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang tidak membentuk garis. Bentuk persamaan adalah fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Macam-macam bentuk fungsi nonlinear. 1. Fungsi kuadrat parabolik. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ialah fungsi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX. Pangkat 2, C tidak sama dengan kosong. Gambar pada suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, lingkaran, elip, hiperbola, atau parabola. A. Lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran dalam kurung X min I pangkat 2 plus dalam kurung Y min C pangkat 2 sama dengan jari-jari 2 atau R2. B. Elip. Bentuk umum persamaan elip dalam kurung X min I pangkat 2 per R1 pangkat 2 plus dalam kurung Y min C pangkat 2 per R2 pangkat 2 sama dengan 1. Hiperbola. Bentuk umum persamaan hiperbola dalam kurung X min I dalam pangkat 2 per M pangkat 2 kurang dalam kurung Y min C dalam kurung per N pangkat 2 sama dengan 1. D. Parabola. Bentuk umum persamaan parabola Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. 2. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah bentuk 3. A. Bentuk persamaan fungsi kubik Y sama dengan A plus BX plus C X pangkat 2 plus DX pangkat 3. Atau setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok. Contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 6. A. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 min 5 dalam kurung kosong plus 6. Y sama dengan 6. Makna titik potongan di titik dalam kurung 0,6. B. Titik potong dengan sumbu X maka Y sama dengan 0. 0 sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 6. 0 sama dengan dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 3. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Maka titik potong di titik dalam kurung 2,0 dan 3,0. C. Titik puncak dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung min B per 2A dalam kurung min B pangkat 2 kurang 4AC sama dengan dalam kurung min 5 per 2 dalam kurung 1. Min 25 per kurang 24 per 4 sama dengan 5 per 2 min 1 per 4. D. Sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A sama dengan 5 per 2. Berikut adalah kurvanya. Penerapan ekonomi fungsi nonlinear. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran kuadrat dapat berupa potongan lingkaran, potongan elip, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara analisis keseimbangan pasar untuk permintaan penawaran yang nonlinear sama seperti halnya dengan kasus interlinear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. 2. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar
juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga banyak keseimbangan dan jumlah harga keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Contoh soal, fungsi permintaan akan suatu ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 19 min P2. Sedangkan fungsi penawaran adalah Qs sama dengan min 8 plus 2P pangkat 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar? Keseimbangan pasar Qd sama dengan Qs. 19 min P2 sama dengan min 8 plus 2P pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 9. P sama dengan 3 sama dengan PE. Q sama dengan 19 min P2 sama dengan 19 min 3 pangkat 2. Q sama dengan 10 sama dengan atau QE. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E dalam kurung 10,3. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenal pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS sama dengan min 8 sama dengan 2 dalam kurung P min 1 pangkat 2 sama dengan min 8 plus 2 dalam kurung P pangkat 2 2P plus 1 sama dengan min 6 min 4P plus 2P pangkat 2. Keseimbangan pasar yang baru QD sama dengan QS. 19 min P2 sama dengan min 6 min 4P plus 2P pangkat 2. 3P pangkat 2 sama dengan 4P min 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,36 dan P2 sama dengan min 3,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau QS diperoleh dari Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak PE sama dengan 3,63 dan sama dengan 5,82. Selanjutnya, dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK sama dengan PE min PE sama dengan 3,63 min 3 sama dengan 0,63. TP sama dengan T sama dengan TK sama dengan min 1 min 0,63 sama dengan 0,37. T sama dengan QE kali T sama dengan 5,82 kali 1 sama dengan 5,82. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.